Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, kami tim Niras Luhur hanya berdua. Kita akan mencoba membedah sebuah mitos yang pernah viral ya. Iya benar. Tentang lapor ya. Lapor tentang keranda terbang itu. Kita akan mengupas itu, apakah itu benar, cara dohir, apakah secara goib. Iya. Kita akan mengupas satu-satunya. Salah satunya kita akan mengupas asal muasal. Benarkah keranda goib itu, istilah kata lampor itu ada cara dohir, penampakan dohir? Ada mas. Ada ya, tapi untuk orang yang bisa melihat secara batin ya. Benar sekali. Termasuk itu yang ya, pas lagi gimana diliatin lah gitu loh mas. Pas lagi diliatin aja gitu. Nggak semuanya orang tuh melihat. Dan sebenarnya wujudnya seperti apa sih? Wujud itu ya kalau yang orang awam tuh ya, yang kebatinan ya mas ya, paling emang keranda mas. Keranda ya? Keranda dengan ada yang duduk di dalam kerandanya dan ada yang mikul ya, mangku ya. Dan sebenarnya apakah benar itu sebuah keranda? Masa keranda itu buat kendaraan? Kan nggak mungkin ya. Walaupun secara di batin atau goib, keranda nggak mungkin itu buat kendaraan. Kecuali orang yang telah meninggal ya. Iya, benar. Seperti apakah wujud aslinya sebenarnya keranda itu? Sebenarnya tuh wujudnya seperti kayak delman atau itu ya mas apa? Ya kereta kencana. Iya, sebenarnya itu mas. Dalam penglihatan kita ya, kita berwujud dengan kereta kencana, dengan ada seperti pengemudi dan di belakangnya ada, tetap dia ada, tapi sebangsa jin ya, yang menyerupai. Tapi kalau dilihat dia muncul secara batin, dia menampakkan dengan wujud keranda, tapi kita secara mendalamin secara dalam ya, melalui batin dalam, kita mendapatkan itu sebenarnya sebuah kereta kencana. Kalau dilihat secara batin memang kita secara dalam memang kereta kencana, tapi kalau kita nggak mendalam itu sebuah keranda dengan banyak pemangkunya, dengan berbagai macam siluman dan jin ya. Iya benar. Kita teliti ada yang sebangsa siluman apa aja? Kelelawar, terus buaya juga ada, terus ular. Ya itulah bangsa-bangsa itu. Bangsa-bangsa lembut ya. Iya. Dan kemunculan itu berawal dalam kondisi masyarakat yang gimana keranda itu muncul? Ya masyarakat tuh dalam kondisi itu lagi ngedon, lagi dalam iman ya. Iya, mungkin benar, lagi iyalah mas, ngedonnya lah gitu. Mungkin orang beranggapan iman kok ngedon, sedangkan dia rajin ibadah, ya kan? Iya. Salah satunya kan itu iman menjalankan ibadah. Cuman kan dalam ibadah itu dia ada apa, imannya jadi runtuh. Setiap orang mempunyai masalah, iman itu akan luntur, akan ambruk, ya kan? Biasanya itu. Nah, saat-saat yang kita teliti itu, keranda itu muncul saat orang-orang imannya lemah. Iya benar. Jadi biar dia ketakutan, was-was, ntar ada yang kesini, ntar gimana? Keranda itu muncul petanda, ntar besok kapan waktunya saya akan meninggal. Sebenarnya ada nilai baik di situ ya. Iya, sebenarnya. Kita selalu mengingat kematian di situ. Dan banyak banget. Cuman kita koreksi lebih dalam, kita mendalam. Cuman kita hanya mendapatkan sebatas jangan terlalu dalam ya. Iya, nggak boleh terlalu dalam karena itu rahasianya dia. Dan setiap kemunculan keranda itu ada saat-saat tertentu ya. Ada di hari-hari tertentu mas. Hari apa aja? Sabtu Pon. Iya. Dia muncul. Apakah dia muncul sendiri? Apa ada dalam banyaklah kayaknya perundingan apa-apa itu?
ya itu semacam kayak pertemuan perundingan juga. Perundingan. Heeh. Serata pertemuan setiap Iya, minggu ya. iya benar-benar. Apa aja kayak yang dibicarakan dalam pertemuan itu? Ya tentangnya sih emang menggoda manusia sih mas itu. Ya, intinya itu. Intinya ya. Intinya itu. Cuman banyak yang kemunculan itu disalahartikan. Iya manusia, ya. benar-benar. Makanya yang banyak kalau udah melihat pasti dia takut. Nggak mungkin dia nggak takut gitu. Kesalahannya di situ ya. Kalau kita udah melihat sebuah keranda, kita ingat kematian, iman kita makin muncul. Iya, ya kan? benar. Serahkan semuanya pada yang di atas, sang oleh ya. Iya, betul. Seperti kisah yang pernah tahun berapa ya, waktu pokoknya saya pernah di Jakarta, pernah ke Jakarta kerja di sebuah perusahaan. Di sana ada mes sekitar jam 11 malaman lah. Iya. Ini kan itu lagi pas apa itu? Pas nonton TV bareng anak-anak, bareng iya. teman-teman ya kan. Bukan hanya saya yang melihat, tapi ada 3 orang yang melihat. Emang di kosnya itu ada berapa orang yang? Ya 5-an lah. 5 orang aja dengan 3 kamar ya. Saat duduk di balai, tahu-tahu dari sana saya masuk ke ruangan tengah ya, ruangan keluarga ya. Blek, ada sebuah keranda. Disitulah kita kaget sambil dilirik, kita diem aja. Buset, ini kok ada keranda, makanya kita bertiga itu bisa melihat kan. Cuman lirik sambil gitu kan, kacau. Kok ada yang dari atas, ada atas terbang ke bawah langsung. Keranda yang gitu, yang mangku bangsa gitu. Tapi pas saat itu yang muncul, yang di kerandanya itu sebuah pocong. Nampak kita pocong. Kalau aku sih kayak gitu langsung lari aja. Iya, nampaknya pocong. Sama istilah kata yang mangku, yang mikul itu biasa. Kayak anak kecil, kayak jenis tuyul-tuyul gitu. Ini dengan apa? Tapi nggak berbicara ya mas, diem aja kan? Diem aja, tek, blek. Habis dia datang, bulu kuduk kita merinding semua. Di situ banyak banget. Tapi banyak kan kelihatan, ya seperti umumnya kita lihat ada kuntilanak, pocong, genderuwo, dan ada makhluk-makhluk yang lain yang sebangsa siluman di situ. Kita cuman bertiga lagi nonton TV gini, pada diem semua. Ketakutan berani yang bilang gitu. Enggak. Sampai jam setengah jam ada kan. Kita takut di situ. Ya itu benar. Sabtu Pon. Pas mau malam minggu pasti di situ pasti ada itu. Pasti baunya udah nggak enak. Sebuah rumah satu kita mes itu satu rumah. Pasti kalau setiap malam minggu pasti baunya anyir banget tuh rumah itu. Ya nggak tahu rumah itu kali mungkin buat pertemuan kali ya. Iya pasti setiap malam minggu pasti anak-anak yang tadinya tidur di mes kalau menjelang mau maghrib pasti udah anak-anak yang di mes sudah keluar dulu. Malam minggu tuh keluar sampai habis isya baru balik lagi, baru enggak. Kalau masih di situ baunya masih bau anyir, amis, segala-galanya lah yang buat itu kira perut saya mual lah itu. Mual, apalagi yang kita lihat ya, pasti nendang banget energinya. Iya. Ya teman saya juga ada mas dulu pernah, cuman itu di desa kurang lebih kecamatan Adibena lah. Di Bom Cina ya itu tempatnya itu. Pernah sih waktu itu teman saya kan lagi lewat terus pas dia mogok atau gimana itu ya, apa kempes banyak nggak tahu dia di sini tuh apa namanya. Berarti itu kemunculan dari yang dulu ada kuburan Cina yang sekarang menjadi terminal ya. Iya benar-benar. Dulu kan mogok, tahu tuh kan diginiin status saya nggak bisa tahu pas lihat nengok arah utara ya. Tuh ada yang jalan dari timur ke barat mas, gitu. Dari timur ke barat berarti menyamperin. Iya benar. Menyamperin dia. Setelah dia nyamperin, apakah motor itu masih mogok? Masih langsung didorong aja. Takutnya ya. Takutnya kan gimana caranya supaya bisa jalan gitu, udah. Jangan disitulah yang cari yang aman aja gitu kan. Aku kan cerita sama aku kan, kayak gitu ya nggak tahu namanya juga. Kayak kalau dilihatin ya, oh ya udah biarin aja nggak apa-apa gitu. Pas apesnya lah ya. Iya benar. Ya mungkin dari kisah-kisah lampau yang pernah viral kita banyak yang ditayangkan, banyak ditunjukkan secara dohir, ternyata
itu banyak tipuan, banyak ya tipuan. banyak tipuan lah menggunakan teknologi yang ada Iya, ya. benar. Tapi walaupun kita yang lihat cara dohir itu nggak ada bisa keranda terbang. Iya. Yang ada kalau kita pernah lihat Adanya bergoyang. selepatan. Adanya bergoyang doang ya, bergoyang kayak yang doang. kemarin dulu itu ya. Iya. Kalau kain terbang Banyak. kita banyak lihat. Tapi kalau keranda sampai saat ini kita belum pernah lihat secara dohir keranda itu berjalan. Tapi kalau kita melihat secara batin emang ada. Dan saya pernah mengalaminya. Ya kita berdua pernah mengalaminya. Tapi dulu ya aku juga pernah sih lihat kain gerbang gitu. Iya, kain gitu. terbang ya Pernah, ada. pernah. Cuma itu mau dipaksa Fanta gimana? Nggak usah ya Kantor ya. Ya. Ntar aja. Buat sesi lain. Sesi lain aja ya. Itu siapa? Terus bagaimana gitu kan? Itu. Ya terbangnya cuma serat masuk pohon, terus hilang. Iya, Tapi bener. nggak ada bentuk. Nggak ada. Nah, kalau biasanya kita lihat kan sekelebatan Jadi, dengan kain putih kuntilanak apa istilah kata sundel bolong apa makhluk yang lain kita pernah. Tapi kalau itu cuma kain doang. Kain doang. Kain melambai lah. Iya, bener. Ya. Iya, benar. Kalau kita melambai kadang nembus tembok langsung hilang. Iya pas depan rumah saya kemarin. Dulu lah waktu masih ada sih. Iya, ada di sini ada. Ntar dulu aja dah. Ntar kapan aja ya mas bahasnya. Ntar. Intinya kita nggak terlalu usah takut ada keranda Iya. terbang apa istilah kata keranda yang nyamperin setiap rumah tok itu nggak mungkin, mustahil. Ya kan kadang orang banyak menambahin daripada mengurangin. Kalau sisi mistik pasti orang banyak menambahin. Apakah itu sebuah kadang ada yang tok rumah ternyata dilihat awalnya emang itu keranda goib, lama-lama itu kesempatan untuk orang-orang tertentu untuk memanfaatkan ya. Tok rumah dilihat nggak ada, tok rumah itu buat menakut-nakutin. Iya, kalian. ada yang jahat lah. Ada yang mau jahat. Oh ya tok kalau masih ada orang buka berarti apakah itu maling? Iya. Ya kan bisa jadi. Bisa jadi. Ya yang nggak baik lah mas. Iya banyak dimanfaatkan orang-orang yang untuk berbuat kejahatan. Sedangkan kalau kita melihat sebuah istilah kata melihat sebuah keranda goib apa ya kita cuman ya itu mengingatkan kita bahwa kita akan menaikin itu. Iya, semuanya. Semuanya kita akan kembali ke ruhnya kepada yang Maha Esa. Iya. Kita nggak perlu usah nggak takut apa, nggak usah perlu takut buat apa, kita hidup sekali. Iya benar Ya kan. Sedangkan kita hidup sekali, setelah mati kita menunggu kapan kita akan dibangkitkan lagi. Iya. Sebelum kita menjemput kematian, banyak-banyaklah ibadah, beramal, Sedekah. yang terutama kita saling tenggang rasa sesama makhluk, Iya. sama di khususan sesama manusia secara dohir. Ya kan, bukan hanya kita ibadah terus, tapi ada orang sengsara di samping kita cuekin, malah itu sama aja. Kita saling berbagi, kita memperbaiki diri kita, tingkah laku kita, itu yang utama. Ya, dari hasil kita ibadah kita ditentuin dalam kehidupan sehari-hari, kita manfaatin itu, kita praktekin Di kehidupan sehari-hari ya. Mungkin sampai di sini. sampai di sini aja ya. Iya. Nah, pembedahan kita mungkin ada salah kata atau apa. Semoga kawan-kawan Nilu terhibur dengan apa yang kita sajikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada saran atau kritik, monggo di komen. Ntar kita akan bahas lebih lanjut apa kesalahan kita saling mengoreksi kesalahan kita ya. Semoga kawan-kawan Nilu mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Dan terima kasih untuk para kawan-kawan Nilu yang baru ada. Terima kasih atas dukungannya, support dan doanya. Semoga semua yang kita hadirkan di sini dapat menghibur dan menambah wawasan kita, walaupun hanya sedikit yang kita bedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.